Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1. Selesaikan makalah kami itu. Definisi uang. Perkenalkan, nama saya Sukamawati dari Abang 213110. Saya di sini ingin menjelaskan tentang definisi uang. Uang secara umum adalah sesuatu yang diterima di dalam pembayaran untuk pembelian dari barang dan jasa prestasi atau pembayaran utang. Uang adalah satuan nilai yang sebagai alat transaksi di dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut terdapat nilai nominal, duit serta bantuan lainnya. Dalam perkembangan yang sangat pesat ini, uang tidak dilihat dengan alat transaksinya lagi. Namun itu yang pertama itu sebagai kekayaan dan status, yang kedua itu sebagai alat pengumpulan kekayaan, ketiga sebagai media untuk menyelesaikan berbagai masalah, yang keempat itu sebagai barang. Ada cara syarat agar masyarakat menyetujui bahwa uang tersebut sebagai penggunaan alat tukar. Yang pertama itu ada jaminan, harus diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Yang kedua itu diterima umum. Uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu nilainya stabil. Nah, nilai uang ini harus stabil dan tetap serta disahkan, fluktuasinya sekecil apapun. Yang keempat itu mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan ataupun dibawa kemanapun atau ke tempat manapun. Yang keenam itu tidak mudah rusak. Uang ini hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek, luntur, hancur dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu mudah dibagi. Uang ini mudah dibagi dalam menjadi nominal yang lebih besar ataupun kecil, guna memperlancar transaksi. Yang ke-8 itu penawaran harus elastis agar transaksi itu yang berjalannya dengan jam atau jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Fungsi uang. Perkenalkan, nama saya Desi Wahyu Putri dengan NIM 213117. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang, yaitu ada 7. Yang pertama itu uang sebagai medium of exchange atau tukar menukar. Kita dapat menyimpulkan bahwa uang bukanlah komoditas. Menurut hukum Islam, uang hanya dapat dipublikasikan dengan syarat untuk harus berupa uang ternilai sejenisnya. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perdagangan uang disebut dengan riba. Dan yang kedua ada uang sebagai unit of account atau satuan hitung, di mana dengan adanya uang ini, satu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, dengan uang ini harga barang dan jasa dapat ditentukan seperti menentukan nilai sebuah rumah dengan satuan mata uang sebagai rupiah, dolar, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu uang sebagai store of value atau penyimpan nilai, di mana syarat yang penting untuk fungsi ketiga ini agar dilakukan dengan benar adanya, Anda harus menjaga nilai uang agar tetap stabil. Dan yang keempat ada deposit money, di mana perubahan dalam perbankan menurut modern adalah kemampuan kesediaan untuk berubah dari penyediaan uang menjadi pencipta uang. Yang kelima ada economic value of time. Jadi time ini memiliki economic value. Nah, jika digunakan dengan faktor produksi izin, maka dapat menghasilkan kapital dan memperoleh return. Dan yang keenam ada uang sebagai flow concept, di mana dalam Islam uang adalah flow concept dan kapital dan stock concept. Semakin cepat prosesnya, maka semakin pula uang itu baik. Dan ketujuh ada uang sebagai public goods, di mana public goods ini dicirikan dengan barang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum tanpa mengganggu pengguna lain untuk menggunakannya. Terima kasih. Perubahan fungsi uang. Adapun perubahan fungsi uang, diantaranya yang pertama itu uang barang. Uang barang adalah berarti suatu alat tukar yang mempunyai nilai yang bisa diperjualbelikan jika barang tersebut dapat digunakan bukan sebagai uang. Akan tetapi tidak semua barang pun bisa menjadi uang adaan utama. Agar barang tersebut bisa dijadikan uang sebagai berikut. Yang pertama itu kelangkaan, yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas. Dan dua, daya tahan atau durability, istilahnya barang tersebut harus bertahan lama. Dan yang ketiga itu bernilai tinggi, maksudnya di sini itu adalah barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukannya atau melakukan transaksi. Dan yang kedua, uang tanda atau kertas atau disebut dengan token money. Beberapa percaya ada kesempatan untuk memanfaatkan ini untuk meraih keuntungan dari pemilikan atas uang logam mulia, yang dimana pandai emas dan bankir melihat bukti peminjaman
penyimpanan atau penyetoran emas dan perak dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial, dikeluarkan melalui cek dan metode pembayaran atau giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat ditarik setiap saat dan dapat ditransfer ke orang lain untuk membayar, yaitu cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Terima kasih. Konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional. Baiklah, saya Muhammad Tarmizi akan menjelaskan tentang konsep uang konvensional, di mana ekonomi konvensional berarti uang dengan inflasi atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat kapital dan sebagai alat tukar. Tapi uang sering disamakan dengan orang. Beberapa ekonomi Eropa mengartikan uang yang berbeda. Menurut konsep Irving Fisher, uang modal bersifat pulau konsep, dan Cambridge School Mosfego menafsirkan uang sebagai satu konsep. Uang dianggap free for all. Islam mendefinisikannya uang yang bersifat pulau konsep, yaitu harus mengalir, dan ketika itu mengalir berarti uang itu public goods. Baiklah, selanjutnya konsep uang dalam ekonomi Islam. Dalam fikih Islam, istilah uang disebut makut atau saman secara umum. Uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar atau transaksi dan ukuran nilai barang dan jasa yang memfasilitasi transaksi ekonomi. Nukud dapat digunakan oleh masyarakat saat melakukan transaksi, baik dinar, emas, dirham, perak, maupun fulus tembaga. Nukud adalah segala sesuatu yang diterima umumnya sebagai alat tukar dan sebagai ukuran nilai. Nukud dimaksudkan untuk digunakan sebagai harga atau saman oleh masyarakat, baik dari logam atau kertas yang dicetak yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang. Sedangkan nukud adalah satuan nilai standar untuk harga barang dan jasa atau sebagai upah alat pembayaran. Terima kasih.